Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nasruddin Safahat Harahap. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum tentang materi life cycle Android. Simak dan ikuti baik-baik praktikum ini karena di akhir praktikum nanti kita ada tugas di mana setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini wajib mengerjakannya. Sebelum kita mulai praktikum mengenai life cycle Android, kita review sedikit materi kita yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana setiap aplikasi Android memiliki beberapa komponen. Di antaranya adalah activity, yang kedua service, yang ketiga adalah broadcast receiver, yang keempat adalah content provider. Pada kesempatan ini kita fokus belajar tentang life cycle activity. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa activity dalam implementasinya nanti di pemrograman kita adalah berupa file Java atau file class. Setiap activity itu akan menampilkan a single user interface. Atau bahasa lainnya, setiap activity menampilkan satu tampilan. Setiap file class atau file Java itu akan menghandle satu file XML. Walaupun dalam kasus tertentu bisa jadi file class kita, satu file class menghandle beberapa tampilan. Tapi umumnya satu activity itu menampilkan satu user interface atau satu file XML. Sehingga dalam aplikasi yang kompleks kita akan banyak memiliki activity dan sekaligus banyak memiliki XML. Semua activity itu akan bekerja sama membentuk suatu tampilan yang kompleks yang akan digunakan oleh user, dan aktivitas satu dengan aktiviti yang lainnya itu adalah independen dan saling terikat. Karena banyak aktiviti yang akan kita gunakan, maka kita wajib men-setting satu aktiviti yang akan pertama kali dijalankan ketika user menjalankan proyeknya kita. Harus kita tandai mana aktiviti yang akan dijalankan pertama kali. Kemudian teorinya kemarin juga sudah kita pelajari bahwa perpindahan dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain kita menggunakan intent. Life cycle dibagi hanya menjadi 3 bagian secara konsep. Yang pertama adalah permulaan, ya, start, ya. Kemudian yang kedua adalah end, ya, berakhirnya aktiviti itu. Kemudian di tengah-tengahnya antara start dan end itu ada yang disebut dengan aktif dan inaktif, ya. Aktiviti itu aktif atau tidak aktif dari segi user, menjadi visible atau invisible, ya. Hanya 3 bagian ini. Nah, teorinya kemarin juga sudah kita pelajari bahwa aktiviti ini menggunakan stack, ya, sama yang digunakan oleh Linux, ya. Aplikasi aktiviti yang pertama kali dijalankan itu akan mengisi seperti ini. Ibaratkan kita merunning aplikasi, pertama posisinya login itu akan masuk ke sini, ya, yang pertama. Kemudian dari login kita masuk validasi, masuk ke menu utama. Jadi login ini akan ditimpa, yang aktif sekarang adalah menu utama. Jadi ini seperti ini. Kemudian dari menu utama ini, ya, kita tekan back, ya, karena back itu sendiri arsitekturnya kemarin sudah kita pelajari, dia sampai level destroy atau menghilangkan aktiviti ini keluar, sehingga login kembali tampil ke arah user, ya, seperti itu modelnya, ya. Nah, ini life cycle-nya. Perhatikan ketika pertama kali dijalankan aktiviti itu, posisinya nampil ke user, ya, posisinya running hijau seperti ini. Ada 2 metode yang dilaluinya, yaitu ada on create, on start, on resume. Posisi ini sebenarnya ada posisi yang running, ya, yang ketiga ini. Kemudian dari running menuju stop itu ada di tengah-tengahnya ada pause. Pause ini sebenarnya dia user masih melihat user interface itu, tapi bisa jadi di handle oleh aktiviti yang lainnya yang mengakibatkan dia menjadi pause.
Kemudian dari pause itu ada stop, ya. Stop itu berarti dia berhenti, tapi dia masih tetap aktif, ya. Dari stop itu bisa nanti restart, balik lagi ke atas, ya. On restart, start, resume. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dari stop itu ada on destroy. Nah, ketika sudah posisinya on destroy berarti activity itu tidak aktif lagi di memori, ya. Tidak aktif lagi di memori karena sudah di kill, ya. Proses stop ini juga sebenarnya di activity masih bisa memungkinkan dilakukan, dipanggil lagi posisinya stop, tapi pada saat tertentu, kasus tertentu, activity dalam keadaan stop bisa jadi juga hilang dari memori karena penggunaan memori yang mungkin crash dan overload, ya. Bisa jadi dia menjadi destroy otomatis, seperti itu. Ini hari ini kita akan mempraktikumkan life cycle ini dalam bentuk project, sehingga diharapkan memudahkan kita memahami life cycle ini. Baiklah, kita mulai saja praktikumnya. Buat project baru, biasa, new project, kita buat namanya adalah life cycle Android application. Saya nextkan saja. Nah, ini saya buat defaultnya saja, kemarin juga kita sudah pelajari ini. Saya pilih yang kosong saja, ya, yang kosong, ya. Dalam kesempatan ini kita pakai yang kosong saja, ya, karena kita hanya membahas life cycle-nya. Kita akan melihat bagaimana memanajemen life cycle dari activity yang ada. Ini saya finishkan saja. Oke, lagi proses meng-create. Oke, ini lagi meng-create. Untuk mempercepat prosesnya, project saya yang sudah terbuka ini saya close saja. Saya biarkan hanya satu project saja yang terbuka, sehingga penggunaan memori menjadi lebih baik. Oke, project kita sudah selesai di create seperti ini, ya. Kita buat file XML sebagai petunjuk penggunaan life cycle-nya. Klik saja rest layout, kita buat di sini XML baru dengan klik kanan new XML layout. Kita buat di sini adalah nama filenya life cycle. Nah, kita buat elemennya di sini. Sebelum kita isi elemennya, kita tentukan, karena ini posisinya linear, orientationnya harus kita tentukan. Kita isi dengan dua komponen saja, ya, dua elemen saja di sini. Yang pertama adalah text view. Ke samping dia adalah match, tingginya kita wrap saja. Kita buat ID-nya ini adalah text to do. Oke, yang kedua adalah button. Ke samping dia kita buat match saja, tingginya wrap. Kita buat teksnya adalah finish. Kita buat ID-nya finish. Oke, dua itu saja. Nanti arsitektur life cycle-nya kita buat keterangannya dari Java saja. Coba kita masuk ke mana activity-nya.
Oke, kita ganti yang dipanggilnya adalah yang kita buat tadi, yaitu lifecycle.xml. Dipilih saja, dia otomatis. Nah, kita menggunakan dua variabel di sini, kita isi, yaitu text view tadi, text to do, kemudian ada button, kita buat nama variabelnya adalah finish. Kita hubungkan keduanya, text to do itu adalah text view, find uid rid tadi nama filenya adalah nama variabelnya text to do, kemudian finish itu adalah button, uid rid btn, nama variabelnya adalah finish. Oke. Kita akan buat di sini life cycle-nya, informasi life cycle-nya kita buat dalam bentuk variabel string informasi. Kita buat keterangannya adalah life cycle arsitektur. Saya turunkan ke bawah supaya bagus tampilannya. Yang pertama adalah ketika activity pertama kali dijalankan, new instance, dia akan melewati 3 metode, yaitu onCreate, onStart, dan onResume. Nanti kita buktikan ketika kita jalankan apakah memang betul-betul ketika sebuah activity dijalankan 3 metode ini otomatis dijalankannya. Oke. Yang kedua adalah kita mau buktikan arsitektur teori yang kita pelajari kemarin, back arrow atau tombol panah di smartphone Anda itu adalah tombol exit yang mengakibatkan activity itu sampai ke level destroy, artinya dia hilang. Oleh karena itu jarang sekali kita temukan aplikasi yang ada tombol atau pilihan exit aplikasi. Nggak ada, biasanya orang exitnya saja menggunakan back arrow, karena back arrow itu sendiri sebenarnya labelnya sampai ke destroy. On pause dilaluinya, kemudian on stop, kemudian ke on destroy. Kita mau buktikan nanti dengan menekan tombol back itu, metode sampai on destroy itu dieksekusi. Kita juga mau buktikan ya, kalau diklik tombol finish atau selesai ya, itu sebenarnya sama dengan back arrow ya, sama dia sampai level on destroy. Jadi kita akan membuat nanti satu untuk keluar dari activity itu dengan mengklik tombol panah di smartphone Anda atau mengklik tombol finish di tampilannya kita. Dua-dua ini akan melalui metode yang sama sampai on destroy, yaitu mulai dari on pause, on stop, dan on destroy. Tinggal destroy tadi teori kita bahwa activity itu akan dikeluarkan dari memori atau hilang dari memori. Kemudian arsitektur selanjutnya adalah bagaimana life cycle activity kita ketika kita melakukan reopen aplikasi.
ya. Ya, umumnya kita membuka ulang aplikasi itu biasanya kita lihat show desktop, dibuka lagi, atau langsung klik tombol atau launcher dari aplikasi itu. Sebenarnya life cycle-nya seperti apa? Ketika Anda membuka ulang aplikasi, sebenarnya dia tidak melalui on create, tapi dia melalui on restart, kemudian on start, kemudian dia on resume. Kita akan buktikan nanti. Kemudian arsitektur selanjutnya adalah bagaimana life cycle aplikasi kita ketika user menekan tombol home. Kemana aplikasi kita? Sebenarnya dia posisinya adalah di on pause, kemudian di on stop. Kemudian kita mau buktikan nanti di mana aktivitas kita kalau user ketika membuka aplikasi kita kemudian menerima telepon, ya, menerima telepon, phone call, atau dia menerima SMS, atau bahkan ketika membuka aplikasi kita user menerima WhatsApp, di atasnya WhatsApp-nya dibuka langsung dari notification-nya. Di mana aplikasi kita, ya, life cycle-nya di mana? Sebenarnya posisinya kita life cycle-nya itu adalah di on restart, kemudian on start, dan on resume. Kita akan buktikan nanti. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana life cycle activity kita ketika user sedang menjalankan activity itu, kemudian user melakukan rotate atau mengubah dari vertikal ke horizontal, ya. Ya, atau vertikal ke horizontal. Ya, bahasa lainnya adalah memutar handphonenya, ya, ketika rotate-nya diaktifkan. Sebenarnya dia posisinya adalah keberadaannya itu adalah memanggil on pause, kemudian dia stop, ya, kemudian dia sampai destroy, kemudian dia balik lagi on create, kemudian dia on start, kemudian dia on resume. Itu yang terjadi ketika kita menghandle satu activity yang menghandle file login di dalamnya, kemudian file menu utama di dalamnya. Ketika kita sudah login, muncul menu utama, kemudian kita miringkan kembali dia ke menu login lagi. Karena apa? Karena ketika dia di-rotate-kan, sebenarnya aktivitas kita itu akan jumpa on create lagi. Ya, seperti itu ya. Nanti kita buktikan. Informasi ini kita tampilkan ke user, ya, untuk mengingatkan ke kita nanti membuktikan tulisan informasi itu apakah sama dengan yang terjadi. Nah, untuk mengetahui posisi-posisi life cycle-nya, ya, yang pertama sesuai otoritas kita adalah on create. Default-nya adalah on create di sini. Create, ya. Ketika activity ini melalui on create, kita munculkan informasi bahwa dia berada di on create. Kita tampilkan touch biasa saja yang isinya adalah on create, sehingga kita tahu nanti ketika aplikasi dijalankan pada saat life cycle-nya adalah di saat on create, dia akan menampilkan berupa touch, make text, get base context saja. Tampilkan di sini adalah
on grid. Touchnya kita buat yang panjang supaya kelihatan nanti posisinya. Dot show. Nah, di sini sebenarnya adalah end of on grid. Nah, kalau kita buat life cycle yang lainnya, ada dia on start, on pause, on resume, on stop, on destroy, on restart, dan yang lainnya kita buat di luar dari on grid ini. Nah, bisa kita buat langsung dengan mengetik protected point on pause dan yang lain-lainnya. Di sini sebenarnya ada kapasitas untuk menampilkan itu semua secara otomatis. Klik code, pilih override method, pilih urutannya ya. Kita buat sesuai dengan urutan yang tadi ya. Yang pertama adalah on grid, sudah, karena defaultnya activity itu adalah on grid diinkludkan ya. Ini on grid. Yang kedua adalah di sini teorinya kita on start ya, kita ambil saja daripada kita ketik manual. On start, kita pilih yang on start, bisa diurutkan di sini. Abjad, diurutkan saja, cari yang on start. O PQRS. Nah, ini dia on start ya. Kemudian teori yang kedua itu adalah on start, yang ketiga adalah on resume. Ini selanjutnya dari on resume pas posisi running ada on pause, kita tambahkan lagi on pause code on pause. Kemudian dari pause itu bisa on stop dan on restart ya. On restart dulu, on restart, on PQR. Nah, ini dia. Kemudian on stop, PQRS.
lihat di sini. On stop. Kemudian yang terakhir dia adalah on destroy. On destroy. Kita ulangi lagi. On create 1, on start 2, on resume 3, on pause 4, on restart 5, on stop 6, on destroy 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Udah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya. On start, on resume, on pause, on restart, on stop, on destroy. Ini kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fast ya. 7 buah ya. Seperti itu. Ketika dia melalui metode ini, jadikan touch saja ya. Touch, make text, get base context, koma di sini kita tampilkan on start saja. Sama dengan yang on create, kita buat yang paling panjang saja. So ketika jumpa resume juga kita buat on resume, di post juga on pause, kemudian di restart juga kita kasih touch on restart, di stop on stop, dan di destroy juga kita buat touchnya juga on destroy. Oke, sudah kita buat semua touchnya. Kita lihat lagi, ketika dia on create akan menampilkan touch on create, kemudian ketika dia melalui on start kita tampilkan on start, kemudian ketika kita on resume, melalui on resume kita tampilkan touch on resume, melalui on pause tampil touch on pause, on restart tampil on restart, kemudian on stop tampil touch on stop, dan yang terakhir ketika dia melalui destroy tampil tampilan on destroy ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita eksekusi, kita buat apabila dia ditekan tombol finish itu sama dengan back arrow ya, finish. Kalau diklik itu kita buat send on click listener-nya, new on click listener. Ketika dia diklik di sini kita panggil finish, dimana finish itu sebenarnya sampai level on destroy ya. Kita akan mau buktikan kalau di tombol finish diklik itu sama dengan back arrow life cycle yang dilaluinya. Dijalankan saja ini, run, tampilkan ya, dijalankan di emulator saja ya, sama aja ya. Anda jalankan di real device-nya Anda juga itu akan sama. Oke, ini dia. Ini install APK. Oke, dia lalui on create, kemudian on start, kemudian on resume.
Jadi posisinya sekarang itu adalah seperti ini, nampil ke user. Posisinya sekarang itu adalah di on resume. Ketika Anda buat code yang inginnya Anda itu dijalankan, ketika tampilan user interface Anda itu sudah tampil ke user, berarti sebenarnya Anda isi code-nya itu adalah di on resume, karena posisinya sebenarnya ini di on resume ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti life cycle ketika di pertama kali dijalankan, kita sudah buktikan tadi bahwa ketiga ini dijalankannya, on create, on start, on resume. Yang kedua adalah ketika kita tekan tombol back, ya, seharusnya itu adalah melalui on pause, on stop, on destroy. Ini kita klik tombol back sekali, kita lihat activity kita di on pause, kemudian di on stop, kemudian on destroy. Ya, on destroy artinya dia aktivitas kita itu dihilangkan dari memori. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ketiga adalah tombol finish. Sebenarnya sama dengan back arrow. Kalau kita klik tombol finish, sisinya adalah on pause, on stop, on destroy. Nah, berarti terbukti bahwa tombol finish itu sama dengan back arrow, sehingga teorinya tidak akan perlu atau bahkan tidak akan Anda temukan tombol exit di aplikasi-aplikasi enterprise, di aplikasi Android. Kalau ada, dia biasanya belum belajar life cycle-nya ya. Kalau ada Anda temukan di aplikasi ada klik tombol exit untuk keluar aplikasi, biasanya itu life cycle-nya belum dipelajari oleh programmernya. Oke, kita lanjutkan tadi, kita buka lagi dia life cycle Android. Nah, ini dia life cycle Android. Kita lanjutkan teoritasnya. Oke, on start, on resume. Keempat, kita mau uji coba life cycle yang seterusnya. Aktiviti kita ini dengan terbuka seperti ini, kemudian user menekan tombol home. Aktivitas ini nih di mana posisinya? Kita tekan tombol home yang ini, di on pause, di on stop. Ya, posisinya di on stop. Ketika Anda ingin menjalankan aplikasi yang code-nya jalan ketika user tidak melihat aplikasi kita atau tidak tampil visible terhadap user, sebenarnya harus Anda isi di on stop-nya ya. Oke. Kita buka ulang ya. Sebenarnya dia masih tetap aktif. Boleh Anda buka ulang dari show desktop atau klik langsung saja ikonnya ya. Life cycle Android ini dia. Posisinya dia sebenarnya on restart, on start, on resume, karena kita melakukan reopen aplikasi. Reopen aplikasi itu bisa jadi Anda lakukan dengan mengklik icon launchernya, karena Anda tekan home tadi itu sebenarnya dia hide saja ya, bisa Anda tekan, bisa juga melalui show desktop, show aplikasi yang sudah terbuka ya. Jadi sekaligus nomor 5 ini sudah kita praktekkan. Yang keenam, kita mau praktekkan bukan ini yang kita sampai 7 tadi ya, kita buat ya. Ini dari kelas sebelah ya. Yang ini sampai 7. Oke. Kita praktekkan tadi sudah home dan reopen. Kemudian yang keenam, menerima telepon, SMS atau membuka aplikasi lain ketika user
sedang menampilkan aplikasi. Kita simulasikan saja karena kita menggunakan emulator di sini. Perhatikan life cycle activity kita ketika menerima telepon. Telepon dari nomor 0761. Ini posisinya. Life cycle activity kita itu belum ada berubah, ya. Belum on restart. Nah, kapan dia on restart? Biasanya setelah user menerimanya. On pause, ya, posisinya on pause sekarang ini. Jadi ketika Anda buat aplikasi di mana ingin merekam percakapan user apabila aplikasi kita dibuka dan user menerima telepon, sebenarnya kodenya Anda isi adalah di on pause tadi, ya. Kalau diklik ini, posisinya adalah di on resume lagi, ya. Menerima telepon tadi adalah on resume, ya. Kita ulang lagi. Kita call. Menerima telepon, posisinya adalah kita angkat, posisinya adalah on pause, ya, on pause. Kita perbaiki tadi, ya. Posisi menerima telepon sebenarnya adalah on pause. Setelah kita off-kan seperti ini, posisinya balik lagi on resume, ya. Berarti ketika Anda buat aktiviti seperti ini, user menerima telepon, ketika ini Anda ingin merekam percakapan dia itu, seharusnya posisi kodenya Anda buat adalah di on pause, ya. Karena ketika on pause dia posisinya berarti aktiviti kita bisa posisinya start untuk merekam percakapannya, ya. Karena posisi aktiviti bukan di posisi start, on create dan yang lain-lain, tapi di posisi on pause. Kemudian yang terakhir adalah yang terakhir adalah kita uji coba life cycle kita ketika user melakukan proses rotate atau perubahan dari vertikal ke horizontal. Ini saya putar. Posisinya adalah on pause, on stop, on destroy, hilang dari memori, kemudian di create lagi balik, on create lagi, on start, on resume. Jadi kita perhatikan di sini, life cycle kita yang terpanjang adalah ketika proses user melakukan rotate terhadap user tampilan atau aktivitas kita. Oke, demikian life cycle Android yang sudah kita bahas. Sedikit kita tambahkan di sini, kita buat contoh kasus adalah ketika aplikasi kita sudah dikeluarkan oleh user, artinya sampai level destroy, kita bantu user untuk menghapus package-nya kita, ya. Caranya adalah dengan menambahkan di on destroy-nya URI, tipenya kita bikin nama package-nya
adalah kita panggil new intern. Ya, Yuri-nya dulu. Yuri dot parse. Ilustrasinya di sini adalah ketika user sudah keluar dari aplikasi dengan menekan tombol finish atau back arrow sampai ke level on destroy, kita hilangkan aplikasi ini, kita hilangkan, uninstall ya, uninstall aplikasi. Package-nya adalah, aku kopikan saja package-nya ini karena dia mencarinya berdasarkan package ini. Copy. Nama package-nya adalah NS-Hardware Lifecycle Android App. Oke. Kita panggil intern. Kita lakukan proses remove new intern. Internnya adalah action delete. Action delete. Yang kita delete itu adalah yang sudah kita tentukan tadi package-nya. Kita start activity intern. Oke, artinya ketika user keluar dari aplikasi, dia akan otomatis melakukan proses uninstall. Coba kita eksekusi ini. Emulator saja. Ini. Oke, lagi proses running. On create, on start, on resume. Code-nya ini kita buat adalah ketika user sampai level on destroy. Ya, yang salah satu menuju jalan destroy adalah tombol fana. Kita klik tombol fana, on pause, on stop, on destroy. Kemudian muncul proses uninstall. Kita oke kan, berarti dia lakukan uninstall. Sebenarnya oke-nya bisa kita buat auto di sini ya. Oke, demikian praktikum kita mengenai materi lifecycle. Tugasnya Anda adalah create ulang project seperti apa yang kita bahas di praktikum ini. Kemudian projectnya Anda Java dan XML-nya dikirim ke email nasruddin.safaat@win.ac.id. Subjeknya adalah, ikuti subjeknya sehingga saya memudahkan untuk membukanya. Subjeknya adalah life cycle. Nama Anda. Sebelum nama adalah kelas. Kemudian di attachment. Attachment adalah Java dan XML. Deadline-nya adalah ya. Tanggal 4 Mei 2017 jam 12 malam. Oke, demikian praktikum kita hari ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.